Tragedi Maracanazo, final Piala Dunia 1950. Tragedi Maracanazo adalah tragedi paling mengerikan dalam sejarah sepak bola nasional Brasil. Sebelum laga terakhir, Brasil menghancurkan Swedia 7-1 dan Spanyol 6-1. Berkat hasil itu, Brasil memimpin klasemen grup final dan hanya membutuhkan hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Stadion Maracana yang baru dibangun khusus untuk turnamen ini dipadati oleh lautan manusia. Secara resmi, tiket terjual sekitar 173.850. Namun perkiraan real penonton yang merangsek masuk mencapai antara 200.000 hingga 210.000 orang, rekor penonton terbanyak dalam sejarah sepak bola. Laga dimulai dalam gemuruh suara trompet dan sorak-sorai ratusan ribu pendukung Brasil. Babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Meski belum mencetak gol, publik Maracana masih tenang karena hasil seri pun sudah cukup membuat Brasil juara. Hanya 2 menit setelah babak kedua dimulai menit ke-47, penyerang Brasil, Friacha, berhasil menjebol gawang Uruguay. Stadion Maracana bergemuruh luar biasa. Kembang api dinyalakan, bendera raksasa dikibarkan, dan seluruh negeri mulai merayakan gelar juara dunia yang mereka rasa sudah berada di dalam genggaman. Namun, pada menit ke-66 striker Uruguay, Juan Alberto Schiaffino berhasil memanfaatkan umpan silang Alcides Giglia dan mencetak gol penyeimbang. Skor berubah menjadi 1-1. Ketegangan mulai merayap di stadion, namun Brasil secara matematis masih memegang takhta juara. Akan tetapi, di menit ke-79, bencana sesungguhnya lahir 11 menit kemudian. Sayap kanan Uruguay, Alcides Giglia, kembali melakukan serangan cepat. Kiper Brasil, Moacir Barbosa, mengira Giglia akan melepaskan umpan silang seperti gol pertama sehingga ia sedikit maju meninggalkan posisinya. Giglia dengan cerdik justru menembak langsung ke tiang dekat. Bola melesat masuk ke gawang Brasil. Uruguay berbalik unggul 2-1. Sesaat setelah gol tersebut, Stadion Maracana yang berisi 200.000 orang mendadak sunyi senyap seketika. Ketika wasit meniup peluit panjang tanda laga usai, Brasil kalah dan Uruguay keluar sebagai juara dunia. Kesunyian di Maracana berubah menjadi isak tangis massal dan kepanikan. Banyak supporter Brasil mengakhiri hidupnya sendiri secara massal atau melompat dari tribun stadion segera setelah kekalahan tersebut. 169 orang dirawat karena syok, kejang, dan histeria. Terdapat laporan warga Brasil yang kehilangan nyawa karena serangan jantung saat mendengarkan siaran radio. Penyerahkan trofi juara kepada Kapten Uruguay di tepi lapangan tanpa pidato resmi maupun lagu kebangsaan. Selama beberapa minggu setelah laga, laporan mengakhiri hidup sendiri secara massal terjadi di berbagai sudut kota di Brasil. Tragedi Andrés Escobar Piala Dunia 1994. Tragedi Andrés Escobar adalah tragedi paling kelam dalam sejarah sepak bola dunia pada tahun 1994. Pada 22 Juni 1994, Kolombia melakoni laga hidup mati melawan tuan rumah Amerika Serikat di Rose Bowl, Pasadena. Pada menit ke-35, gelandang AS John Harkes melepaskan umpan silang ke kotak penalti Kolombia. Andrés Escobar yang bertindak sebagai bek tengah mencoba memotong bola dengan sliding tackle. Sayangnya, bola justru berbelok arah, mengecoh kiper Oscar Cordoba dan masuk ke gawang sendiri. Kolombia kalah 1-2 di laga tersebut dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Hal tersebut memicu kerugian finansial dan kemarahan bagi para bos kartel di negaranya. Setelah laga terakhir melawan Swiss, Kolombia menang 2-0 namun tetap tersingkir, tim kembali ke Kolombia. Banyak pemain memilih bersembunyi atau berlibur di luar negeri untuk menghindari amarah bos kartel. Namun, Escobar bersikeras pulang ke Medellin. Dia merasa bertanggung jawab dan ingin menjelaskan situasinya secara jantan kepada masyarakat. Dia bahkan menulis kolom di koran El Tiempo yang ditutup dengan kalimat terkenal, "Hidup tidak berakhir di sini, kita harus terus melangkah." Manajer tim, Francisco Maturana, sempat memperingatkannya untuk tetap di rumah karena jalanan Medellin sedang sangat berbahaya, namun Escobar menolak dan mengatakan ia harus menunjukkan wajahnya kepada orang-orang. Escobar berkumpul bersama teman-temannya di sebuah bar di daerah El Poblado, Medellin, lalu berpindah ke klub malam bernama Padre. Di area parkir klub malam itu, Escobar dikonfrontasi oleh sekelompok orang yang mengejeknya terkait gol ke gawangnya sendiri tersebut. Orang-orang tersebut diketahui merupakan bagian dari kartel yang dipimpin oleh Galon bersaudara. Escobar mencoba berargumen bahwa itu adalah kesalahan yang tidak disengaja, namun situasi memanas. Seorang pria bernama Humberto Castro Muñoz yang bekerja sebagai pengawal Galon bersaudara mengeluarkan senjata api kaliber 38. Muñoz melepaskan timah panas ke Escobar sebanyak 6 kali. Berdasarkan laporan saksi, setiap kali melepaskan timah panas, pelaku berteriak "Kol kol kol" meniru gaya komentator Amerika Latin. Escobar ditinggalkan dengan cairan merah segar di parkiran dan dinyatakan kehilangan nyawa 45 menit kemudian setelah tiba di rumah sakit.
Tragedi Stadion Nasional 5 kualifikasi Piala Dunia 1964. Tragedi Stadion Nasional 5 adalah tragedi stadion paling mematikan dalam sejarah sepak bola dunia pada tahun 1964. Pada tanggal 24 Mei, laga tensi tinggi mempertemukan tuan rumah Peru melawan musuh bebuyutannya, yaitu Argentina di babak kualifikasi akhir untuk merebutkan tiket Olimpiade Tokyo 1964. Pada masa itu, kualifikasi Olimpiade di Amerika Latin setara dengan kualifikasi Piala Dunia. Saat itu, Argentina sedang memimpin 1-0 ketika pertandingan menyisakan waktu hanya 6 menit. Tensi di tribun penonton sudah sangat panas karena frustrasi. Pada menit ke-84, penyerang Peru, Victor Lobaton, berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Namun, kegembiraan itu berubah menjadi amarah ketika wasit asal Uruguay, Angel Eduardo Pazos, menganulir gol tersebut karena dianggap terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Seorang supporter lokal terkenal bernama Victor Melacio Campos melompati pagar dan berlari ke lapangan untuk memukul wasit. Polisi langsung membantingnya ke tanah dan menyeretnya dengan kasar menggunakan anjing pelacak. Melihat perlakuan kasar polisi, supporter lain bernama Edilberto Cuenca ikut melompat ke lapangan. Kali ini, reaksi polisi jauh lebih brutal. Cuenca hantam benda tumpul secara membabi buta oleh beberapa petugas dan diseret dalam kondisi tidak sadar. Melihat kebrutalan polisi terhadap sesama supporter, massa di tribun utara mengamuk dan mulai melemparkan botol serta batu ke arah lapangan. Disinilah polisi mengambil keputusan paling fatal dengan menembakkan rentetan gas air mata langsung ke arah tribun penonton yang penuh sesak. Gas air mata yang masif membuat ribuan orang seketika mengalami perih luar biasa di mata dan sesak napas. Karena tribun stadion memiliki atap penutup, asap gas beracun tersebut terjebak di dalam dan tidak bisa menguap, menciptakan ruang gas raksasa. Ribuan orang, termasuk wanita dan anak-anak, berteriak histeris dan berlari turun ke arah lorong keluar demi mencari udara segar. Tragisnya, demi mencegah penonton tanpa tiket menyusup masuk di akhir laga, pihak manajemen stadion mengunci mati semua pintu besi tersebut dari luar. Massa yang berlari dari atas lorong tidak tahu bahwa pintu di bawah terkunci. Gelombang manusia di baris belakang terus mendorong maju, orang-orang di baris depan langsung terhantam dan terjepit ke pintu besi. Lorong semen itu berubah menjadi mesin pemeras manusia. Korban kehilangan nyawa akibat remuk tertekan. Bahkan, tekanan massa begitu kuat hingga beberapa gerbang besi tebal tersebut sampai melengkung dan jebol akibat hantaman tumpukan tubuh manusia. Ketika gerbang akhirnya jebol, tubuh korban terlempar keluar ke jalanan seperti air bah. Angka resmi mencatat 328 korban jiwa, namun hakim investigator dalam kasus ini, Jorge de la Flor, menyatakan bahwa jumlah korban sebenarnya jauh lebih banyak. Tragedi pesawat Timnas Zambia kualifikasi Piala Dunia 1994. Tragedi pesawat Timnas Zambia adalah tragedi sangat memilukan dalam sejarah sepak bola Zambia. Pada 27 April 1993, Timnas Zambia dijadwalkan bertanding melawan Senegal di Dakar. Perjalanan dari Lusaka, ibu kota Zambia, menuju Dakar membutuhkan rute yang sangat panjang. Karena kapasitas tangki pesawat terbatas, mereka harus melakukan penerbangan transit untuk mengisi bahan bakar sebanyak 3 kali di Kongo, Gabon, dan Pantai Gading. Saat mendarat di Kongo, teknisi penerbangan sudah mendeteksi adanya masalah mekanis pada mesin bagian kiri. Namun, pilot memutuskan untuk tetap melanjutkan penerbangan demi mengejar jadwal. Pesawat mendarat di Libreville untuk pengisian bahan bakar kedua dalam kondisi cuaca yang mulai memburuk. Setelah selesai, pesawat kembali lepas landas menuju transit berikutnya di Abidjan. Hanya beberapa menit setelah lepas landas dari bandara Libreville, bencana itu terjadi. Mesin bagian kiri pesawat tiba-tiba mengalami malfungsi akut dan terbakar. Pesawat mulai kehilangan daya angkat. Pilot yang menerbangkan pesawat saat itu baru saja menyelesaikan penerbangan panjang dari Mauritius sehari sebelumnya dan mengalami kelelahan parah. Ditambah lagi, lampu indikator di kokpit yang membingungkan membuat pilot salah menganalisis situasi. Bukannya mematikan mesin kiri yang terbakar, pilot justru salah mematikan mesin kanan yang sebenarnya masih berfungsi normal. Akibatnya, kedua mesin mati total secara bersamaan. Tanpa daya dorong sama sekali, pesawat langsung menukik tajam dan jatuh menghantam permukaan Samudra Atlantik sekitar 500 meter di lepas pantai Libreville, Gabon. Keesokan paginya, operasi pencarian menemukan puing-puing pesawat mengapung di air. Pemandangan mengerikan terlihat saat itu. Tidak ada satupun korban selamat, kondisi mereka sangat mengenaskan. Sebanyak 30 orang di dalam pesawat kehilangan nyawa seketika, terdiri dari 18 pemain Timnas Zambia, 4 staf kepelatihan, 2 staf federasi, 1 orang jurnalis, dan 5 kru pesawat angkatan udara. Tragedi bar Loginisland Piala Dunia 1994. Pada musim panas 1994, tim nasional Republik Irlandia berhasil lolos ke Piala
Piala Dunia di Amerika Serikat. Pada tanggal 18 Juni, mereka melakoni laga perdana grup yang sangat berat melawan raksasa dunia Italia di Stadion Giants, New Jersey. Meskipun konflik politik dan agama antara kelompok nasionalis yang mayoritas Katolik yang ingin bersatu dengan Irlandia dan loyalis yang mayoritas Protestan yang ingin tetap bersama Inggris sedang membara, sepak bola malam itu menyatukan banyak orang. Para warga lokal berkumpul di sebuah pub kecil bernama The Heights Bar. Bar ini dikenal sebagai tempat yang aman, damai, dan ramah bagi siapa saja, meskipun sebagian besar pelanggannya adalah warga Katolik. Pukul 10 malam waktu setempat, di luar bar, sebuah mobil Triumph Acclaim berhenti. Dua orang pria mengenakan baju montir dan topeng balaklava hitam turun dari mobil. Salah satu penyerang bersenjatakan senapan serbu otomatis varian AK-47 berjalan ke pintu masuk bar. Ia langsung mengarahkan moncong senjata ke arah kerumunan warga yang sedang memegang gelas bir dan melepaskan rentetan timah panas secara brutal dan membabi buta. Mereka melepaskan timah panas lebih dari 30 hanya dalam beberapa detik hingga magasinnya macet. Kedua pelaku berlari kembali ke mobil sambil tertawa, terbahak-bahak dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Ruangan pub yang kecil membuat para pengunjung tidak punya tempat untuk bersembunyi. Peluru berkaliber besar menembus dinding kayu, menghancurkan gelas-gelas, merobek tubuh para korban yang mengakibatkan cairan merah segar keluar dari tubuh mereka. Di antara mereka yang kehilangan nyawa adalah Barney Green, seorang pria berusia 87 tahun yang malam itu hanya ingin menikmati bir dan melihat pertandingan. Barney menjadi salah satu korban tewas tertua sepanjang sejarah konflik The Troubles. Korban termuda adalah Adrian Rogan, seorang pria berusia 34 tahun yang juga seorang ayah muda. Tragedi Stadion Mateo Flores kualifikasi Piala Dunia 1998 pada laga yang mempertemukan tuan rumah Guatemala melawan Costa Rica. Sekitar 1 jam sebelum mulai, tribun selatan sudah terisi penuh dan terkunci dari dalam. Namun, di luar stadion, ribuan orang yang memegang tiket terus merangsek maju. Petugas keamanan di luar yang tidak tahu kondisi di dalam sudah kelebihan muatan, terus membuka pintu masuk dan mendorong massa untuk masuk ke dalam lorong tribun. Begitu massa dari lorong keluar ke arah tribun yang posisinya menurun, mereka menciptakan efek domino. Tekanan dari ribuan orang di bagian atas mendorong massa di bagian tengah, membuat ribuan orang di bagian bawah meluncur ke bawah tanpa kendali seperti longsoran manusia. Orang-orang di baris paling bawah tribun selatan langsung terhantam ke pagar besi pembatas lapangan. Mereka terjebak di antara tekanan ribuan kilogram tubuh manusia dari belakang dan besi mati di depan mereka. Mayoritas korban tewas bukan karena terinjak-injak, melainkan karena dada mereka tertekan begitu hebat oleh massa hingga paru-paru tidak bisa mengembang. Banyak korban kehilangan nyawa dalam posisi berdiri atau setengah bersandar pada pagar dengan kondisi wajah mereka membiru. Saksi mata menceritakan suara jeritan ribuan orang meminta tolong, bercampur dengan tulang-tulang yang patah akibat jepitan. Nahasnya, karena atmosfer stadion sangat bising oleh terompet dan nyanyian dari tribun lain, jeritan maut di sektor selatan itu awalnya dikira sebagai bentuk antusiasme. Supporter dan pemain dari kedua tim yang panik harus bahu-membahu memotong dan menjebol pagar menggunakan alat seadanya demi mengeluarkan korban yang terjepit di baris depan.